Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan diam-diam terbang di malam yang gelap dengan sayap ungunya dan kemudian mendarat di pohon. Pandangannya tampak menyapu ke tempat yang telah hancur karena pertarungan keras salju sebelumnya. Dengan tertawa pelan, Xiaoyan kemudian mengusap lengannya dan dengan gembira piton kecil muncul dan berputar di sekitar lengannya. Piton kecil kemudian menatap ke arah cincin penyimpanan Xiaoyan. Melihat hal itu, Xiaoyan pun lantas mengerti dan segera mengeluarkan botol yang berisi esensi singa. Namun ia nampak tak berdaya ketika melihat nafsu makan piton kecil yang semakin besar. Setelah puas menyantap esensi singa itu, piton kecil menggoyangkan tubuhnya dan melilit lengan Xiaoyan. Xiaoyan kemudian menyimpan botol itu dan kembali menatap piton kecil yang juga tengah melihatnya. Dan Xiaoyan merasa sedikit terkejut ketika merasakan mata menyihir piton yang membuatnya teringat akan Ratu Medusa yang juga memiliki mata menyihir itu. Kemiripan itu membuat Xiaoyan tersenyum getir. Sobat kecil, kamu harus bertahan. Jangan biarkan wanita itu menelan jiwamu. Jika tidak, kita berdua akan berakhir menyedihkan, kata Xiaoyan yang menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Piton kecil mengeluarkan suara mendesis seolah mengerti perkataan Xiaoyan dan cahaya berkilau nampak melintas di matanya. Sekarang kamu sudah kenyang, kamu harus melakukan pekerjaan untukku. Kalau tidak mau, jangan harap kamu bisa makan lagi, kata Xiaoyan sambil tertawa. Mendengar kata Xiaoyan, piton kecil dengan cepat menganggukkan kepalanya. Ekornya nampak mengguncang tubuhnya dan cahaya 7 warna nampak melintas di tubuhnya. Xiaoyan kemudian terbang dan perlahan melewati pintu masuk lembah yang penuh dengan keheningan. Namun ketika dekat pintu masuk lembah, piton kecil tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis yang agak tajam dan bergema di sepanjang pintu masuk. Melihat tindakan yang tiba-tiba dari piton kecil itu membuat Xiaoyan terkejut dan segera berhenti. Douqi dengan cepat mengalir dalam tubuhnya saat menatap tajam ke lembah gunung yang dalam. Sepasang mata merah secara perlahan muncul dari lembah yang dalam dan akhirnya sosok keras salju muncul di tempat itu. Dengan mata merahnya, keras salju kemudian menatap Xiaoyan yang di udara dan seketika merasa tak nyaman ketika merasakan aura yang dipancarkan piton 7 warna saat matanya bertemu dengan tatapan piton 7 warna. Ular piton dan keras salju saling menatap. Tuah Douqi yang kuat perlahan mulai naik hingga menekan Xiaoyan. Biarkan piton 7 warna memblokir keras salju, kamu harus memanfaatkan waktu dan masuk ke lembah gunung untuk mencari inti pendinginan itu. Mendengar kata Yaolao, Xiaoyan segera berkata kepada piton 7 warna untuk memblokir keras salju itu. Piton 7 warna mengeluarkan suara mendesis ketika mendengar kata Xiaoyan. Dengan cepat tubuh kecilnya berubah menjadi piton raksasa 7 warna yang kemudian menatap keras salju yang berada di bawahnya. Merasakan kekuatan piton yang telah maju lagi membuat Xiaoyan nampak terkejut. Kekuatan piton itu telah maju lagi. Bila mencapai puncaknya, ia dapat menghancurkan langit dan bumi. Butuh 100 tahun bagi piton itu untuk mencapai tahap seperti itu. Jika bukan karena erosi berulang dan bergabung dengan roh Medusa, piton 7 warna tidak akan berevolusi dengan cepat. Sebenarnya kamu sedang meminjam kekuatan Ratu Medusa saat ini. Xiaoyan mengangguk mendengar kata Yaolao dan kemudian melesat terbang menuju lembah gunung. Sementara itu keras salju yang tahu Xiaoyan akan menuju lembah segera meraung marah dan dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan untuk menghalanginya. Namun sebelum ia mencapai Xiaoyan, tiba-tiba ekor besar piton 7 warna turun dari langit dan langsung menghantam keras salju hingga menghempaskannya dan menabrak dinding gunung dengan keras. Hantaman itu membuat keras salju menjadi geram. Seketika itu juga riak energi es yang dingin menyelubungi tubuhnya membuat udara sekitarnya nampak membeku. Ia kemudian membuka mulutnya. Seketika itu juga udara dingin langsung menggumpal dan berubah menjadi bola es raksasa dan kemudian ditembakkan ke arah piton 7 warna di langit. Mendapati serangan itu, cahaya 7 warna piton tiba-tiba meletus dengan kuat membawa cahaya menyilaukan yang kemudian bertabrakan dengan bola es di udara, mengakibatkan ledakan besar bergema di pegunungan. Ketika mendengar ledakan besar di belakangnya membuat Xiaoyan berhenti sejenak dan menoleh ke arah ledakan itu dan melihat langit hampir tertutupi oleh cahaya 7 warna. Seketika ia pun merasakan cemas. Tenang saja, meskipun piton itu kesulitan untuk membunuh keras salju, namun kalau hanya memblokirnya itu tidak akan menjadi masalah. Xiaoyan mengangguk mendengar kata Yaolao dan mengalihkan pandangannya kembali pada lembah di bawahnya.
Ia kemudian menjentikan jarinya. Seketika itu juga api hijau muncul dari jarinya dan menyebar hingga membuat terang sekitarnya. Ukuran lembah yang cukup besar akhirnya terlihat oleh mata Xiaoyan dari udara. Pepohonan tumbuh di seluruh lembah dan puing-puing berdiri di sekelilingnya. Namun ia tak menjumpai satu binatang pun karena ketakutan mereka akan keras salju. Beberapa saat kemudian Xiaoyan melihat gua gunung yang berada di ujung lembah dan segera mendarat di batu besar dekat gua gunung. Singkat cerita, setelah memasuki terowongan yang ada di dalam gua, Xiaoyan akhirnya menemukan inti pendinginan yang asli. Setelah Yao Lao menunjukkan arahnya yang berada di ujung stalaktit terbesar. Setelah mendapatkan cairan kental berwarna hijau yang merupakan inti pendinginan yang asli itu, mereka pun bergegas keluar dari tempat itu. Melihat cahaya 7 warna yang masih cerah di langit membuat Xiaoyan menghela napas lega. Dengan cepat Xiaoyan melesat ke arena pertarungan dan merasa terkejut ketika melihat banyak tempat yang telah hancur. Ia kemudian menatap pada piton 7 warna yang masih meringkuk di udara dengan bekas cakar yang dalam pada sisiknya. Sesaat kemudian ia mengalihkan pandangannya pada keras salju dan seketika ekspresinya berubah ketika melihat bekas gigitan piton di sekujur tubuhnya dan darah segar nampak mengalir dari kepalanya. Ketakutan dan keletihan terpancar dari mata keras salju yang membuatnya kehilangan semangat juangnya ketika berhadapan dengan piton 7 warna. Xiaoyan kemudian berteriak kepada piton 7 warna untuk pergi dari tempat itu, meninggalkan keras salju yang meraung marah tak berdaya di tempatnya. Beberapa saat kemudian Xiaoyan mendarat di puncak gunung dan menoleh pada piton kecil yang melayang di depannya dan segera mengeluarkan botol yang berisi esensi singa kepadanya. Namun ketika melihat piton kecil yang diam saja tak bergerak dan menatapnya dengan mata sihirnya membuat Xiaoyan nampak tertegun. "Kamu benar-benar memperlakukan saya sebagai hewan peliharaan untuk dibesarkan," kata Medusa yang suaranya muncul dari mulut piton kecil. Tak lama kemudian tubuh piton kecil memancarkan cahaya 7 warna dan perlahan tubuh piton berubah menjadi sosok Ratu Medusa yang memikat. "Ratu Medusa, kita bertemu lagi." Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut Xiaoyan ketika tiba-tiba ia menjadi kaku di depan wajah dingin Medusa. "Apa kamu sudah mengumpulkan bahan obat untuk memperbaiki pil pencairan roh?" kata Medusa yang mengacuhkan tatapan tajam Xiaoyan. Mendengar kata Medusa, Xiaoyan nampak tertawa getir di dalam hatinya. Mengurus diri sendiri saja ia sudah begitu sibuk, apalagi memikirkan bahan obat. Bahkan bila ada waktu, dia akan menundanya. Jika tidak, dengan pil pencairan roh, Medusa akan bergabung dengan piton 7 warna. Pada saat itu, orang yang pertama kali yang sial kemungkinan adalah dirinya. Namun di sisi lain ia juga mengerti dengan karakter Medusa yang angkuh. Tidak mungkin ia bisa bertahan menjadi hewan peliharaan yang dibesarkan Xiaoyan. Senyum dingin dan niat membunuh secara bertahap muncul di wajah Ratu Medusa ketika ia melihat Xiaoyan hanya diam saja. "Sepertinya kamu tidak menaruh masalah ini di hatimu. Karena itu masalahnya, apa gunanya tidak meninggalkanmu?" Setelah mengatakan itu, Ratu Medusa melambaikan tangannya. Seketika itu juga Xiaoyan sontak terkejut ketika merasakan ruang di sekitarnya telah mengeras dan mengunci tubuhnya di dalamnya membuatnya tak mampu bergerak. Apakah ini kekuatan seorang dojong? Mereka dapat memadatkan ruangan hanya dengan mengangkat tangan mereka, pikir Xiaoyan. Ratu Medusa dengan dingin menatap Xiaoyan saat dia berjuang dengan semua kekuatannya. Sambil melangkah perlahan ke arah Xiaoyan, Medusa mengangkat tangannya. Dan cahaya 7 warna segera berkumpul di tangannya dan akhirnya berubah menjadi pedang 7 warna yang tajam. Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan dirinya, namun ruang di sekitarnya tak bergerak sedikit pun. Ketika Xiaoyan merasa tak berdaya, tiba-tiba kekuatan spiritual Yao Lao melonjak dan menghancurkan ruang padat itu hingga Xiaoyan pun terbebas. "Bisa memperkuat ruang setelah maju ke kelas Dojong, kamu benar layak menjadi Ratu Medusa. Namun kamu tidak bisa semaumu begitu saja membunuh seorang murid Yao Chen," kata Yao Lao yang tiba-tiba muncul di tempat itu. Ratu Medusa dengan dingin menyaksikan Yao Lao muncul, namun tidak ada reaksi sedikit pun kejutan di wajahnya yang menyihir. "Saya sudah lama merasakan bahwa orang ini memiliki orang kuat yang disembunyikan di sisinya. Jadi itu adalah sebenarnya tubuh spiritual," kata Medusa. Langkah Medusa perlahan terhenti saat ia berbicara. Tubuh ilusi Yao Lao memberinya perasaan menekan yang samar yang tidak lemah dari milik Yunsan. Jika saja Medusa berada di kondisi puncaknya, dia mungkin tidak akan gentar. Namun mengingat tubuhnya saat ini terpisah dari piton, kekuatannya pun berkurang. Yao Lao tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan meminta Xiaoyan mundur. "Saya juga jelas tahu tentang kondisi Anda saat ini. Tidak perlu menunjukkan aura pembunuhan yang keras di depan saya. Meskipun saat ini saya hanya dalam kondisi tubuh spiritual, kamu belum tentu mendapatkan keuntungan jika kita bertarung." "Begitukah?" kata Medusa tertawa dingin.
Aku tidak ingin ada konflik dengan Anda, hanya saja Anda tidak berhak membunuh muridku begitu saja. Jika Anda tidak merasa nyaman tinggal di sini, Anda bisa pergi, tidak akan ada yang menghentikan Anda. Ratu Medusa nampak tertegun mendengar kata Yao-Lao. Piton 7 warna saat ini hanya mengenali Xiaoyan sebagai tuannya, dan dia belum sepenuhnya mendapatkan kendali atas tubuh Piton. Selain itu, dia belum memiliki pil pencairan roh di tangannya. Tidak ada alasan baginya untuk pergi, pikir Medusa. Aku punya perjanjian dengannya. Sekarang dia sudah lupa masalah itu setelah hampir 1 tahun. Ratu Medusa, apa kamu pikir aku bodoh? Bila aku menyelesaikan pil pencairan itu, aku bisa celaka di tanganmu. Jika Anda tidak memiliki niat membunuh di hatimu, muridku akan senang membantumu mencari bahan obat. Anda tidak dapat sepenuhnya menyalahkannya karena telah menyeretnya seperti itu, kata Yao-Lao tersenyum. Ratu Medusa nampak mendengus. Dia tidak membantah apa yang dikatakan Yao-Lao. Dia memiliki pemikiran untuk membunuh Xiaoyan dengan 1 tamparan begitu Xiaoyan menyelesaikan pil pencairan roh. Ratu Medusa, saya tidak akan berdebat denganmu. Apakah Anda benar ingin mendapatkan pil itu? Bukankah pertanyaanmu itu sedikit berlebihan? Kata Medusa. Karena itu masalahnya, kita masing-masing dapat memberikan apa yang pihak lain butuhkan, tapi syaratnya Anda harus membuang niat membunuhmu. Aku bisa menjamin dalam waktu 1 tahun aku akan menyerahkan pil pencairan roh itu. Sebagai gantinya Anda harus melindungi muridku selama 1 tahun itu. Bagaimana? Aku dan dia sudah memiliki perjanjian sebelumnya. Saat itu aku membantunya melarikan diri dari tangan Yunsan. Jika tidak, apa Anda pikir dia berani menantang Yunsan? Karena saya sudah menyelesaikan perjanjian, dia harus memperbaiki pil pencairan roh. Mengapa saya harus membuat perjanjian lagi dengan Anda? Kata Medusa yang mulai geram. Kedua belah pihak telah melanggar perjanjian saat itu. Secara alami itu tidak sah. Kau ingin aku melindunginya lagi 1 tahun, lupakan saja, kata Medusa dengan ketus. Kalau begitu kamu bisa pergi dan menemukan orang lain untuk membuat pil itu, kata Yao-Lao. Kalau begitu berikan formula pil itu padaku, kata Medusa dengan geram. Itu tidak akan. Formula itu adalah hasil kerja keras Xiaoyan saat memenangkan pertemuan alkemis. Dia tidak akan memberikannya padamu. Mendengar kata Yao-Lao, ekspresi Medusa seketika berubah. Niat membunuh mulai naik di hatinya. Di saat bersamaan, duhci yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya hingga membuat udara nampak berhenti mengalir. Di bawah penindasan Medusa, Yao-Lao nampak tak bergeming. Kekuatan spiritual yang tak terlihat melonjak dan membentang hingga menutupi setengah langit. 2 kekuatan yang sama kuatnya secara bertahap melonjak di atas gunung, membuat tanah nampak berguncang dan retak akibat dampak dari kedua kekuatan itu. Adu kekuatan semakin menjadi sengit, namun setelah beberapa waktu ekspresi wajah Medusa nampak berubah. Sepertinya ia tak dapat lagi menahan serangan. Tangannya yang lembut tiba-tiba memegang dahinya ketika cahaya 7 warna berulang kali melonjak keluar dari tubuhnya. Medusa nampak mengumpat melihat piton 7 warna yang ingin merebut kendali tubuhnya dan menolaknya dengan sangat kuat, membuat Medusa terpaksa menggunakan kekuatannya untuk menekan piton 7 warna. Namun akibat tindakan yang menggunakan tenaganya itu, membuat dia tak dapat lagi menahan kekuatan spiritual Yao-Lao dan akhirnya Medusa pun setuju dengan perjanjian itu. Baiklah, kita akan melakukan apa yang Anda katakan. Aku akan melindunginya selama 1 tahun. Namun jika Anda membuat janji kosong, saya akan membuat Anda semua menderita kerugian. Meskipun saya harus mengambil resiko pembalasan piton 7 warna. Itu adalah keputusan yang terbaik. Saya pasti akan menyerahkan pil pencairan roh itu dalam 1 tahun. Aku harap Ratu Medusa yang sekarang tidak akan bersikap seperti Ratu Medusa yang menyimpan aura membunuh sebelumnya. Jika tidak, aku akan mengubah tubuhmu yang belum sempurna itu menjadi abu. Meskipun aku harus tertidur lagi, kata Yao-Lao sambil tertawa pelan. Dan di saat bersamaan nyala api putih nampak melonjak dan menyelubungi tubuhnya. Medusa nampak terkejut ketika melihat api surgawi putih yang melonjak di tubuh Yao-Lao. Sebelumnya ia pernah menderita di bawah penindasan api surgawi hijau. Walaupun nyala api surgawi putih tidak memiliki panas seperti api hijau, namun ia tak berani meremehkannya. Selama kalian berdua tidak melanggar perjanjian, aku akan menepati janjiku. Aku berharap dapat melihat pil pencairan roh itu di saat berikutnya aku bangun. Setelah mengatakan itu, cahaya 7 warna tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan berubah menjadi piton kecil yang mengguncang ekornya. Dan dengan cepat ia muncul di sisi Xiaoyan dengan tatapan yang nampak khawatir akan Xiaoyan. Aku baik-baik saja, kata Xiaoyan sambil mengusap kepala piton. Sobat kecil, jika bukan karenamu aku rasa pertempuran yang sulit akan terjadi. Setidaknya kita sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Jadi tidak perlu khawatir kalau dia tiba-tiba datang dan membunuhmu.
Dia memang kejam, tapi dengan statusnya itu dia pasti tidak akan menentang kata-katanya sendiri. Xiaoyan mengangguk mendengar kata Yao Lao. Apa aku bisa segera menerobos peringkat Dowling dengan menggunakan ini? Gumam Xiaoyan sambil mengeluarkan botol yang berisi inti pendinginan. Di dalam gua gunung nampak Xiaoyan dan Yao Lao sedang mencampur bahan obat dengan cairan inti pendinginan. Setelah meneteskan inti pendinginan ke dalam baskom besar berisi air, seketika itu juga air yang ada di baskom besar segera berubah warna menjadi hijau. Jangan bilang kalau aku harus latihan di sini. Energi inti pendinginan ini terlalu kuat, kau tidak akan mampu meminumnya langsung dengan kekuatanmu saat ini, jadi harus dengan cara metode seperti ini. Selain itu harus dicampur dengan bahan obat lain sebelum menggunakannya, agar bisa mendapatkan efek mencuci dan memperbaiki tulangmu. Yao Lao kemudian mengambil beberapa bahan obat dari tangan Xiaoyan dan kemudian membakar bahan-bahan obat itu dengan api putihnya, hingga bahan obat itu berubah menjadi tetesan dan bercampur dengan air hijau inti pendinginan. Ekspresi Yao Lao menunjukkan rasa puas setelah melihat permukaan air yang awalnya hijau kini telah berubah menjadi warna-warni. Buka bajumu dan masuk ke dalam baskom itu. Berlatihlah sampai warna air berubah menjadi jernih. Berhati-hatilah saat memasukinya, meskipun efek inti pendinginan telah menjadi lembut setelah dinetralkan dengan beberapa bahan obat, namun energinya telah meningkat bukannya menurun. Bertahanlah bila kau merasakan sakit, dengan begitu manfaatnya akan lebih besar. Xiaoyan mengangguk mendengar kata Yao Lao. Setelah tubuhnya memasuki baskom, ia segera menggigil dengan keras. Seketika douqi dilepaskan dari tubuhnya untuk meredam rasa dingin. Jangan melepaskan douqimu, itu akan menghalangi kekuatan obat untuk memasukinya. Air dingin itu karena pengaruh api dinginku, itu tidak akan membahayakanmu. Xiaoyan lagi-lagi mengangguk tanpa daya mendengar kata Yao Lao. Dengan cepat ia merasakan energi besar dari dalam air yang memasuki tubuhnya tanpa kendali hingga membuat gatal di sekujur tubuhnya. Awalnya tubuh Xiaoyan nampak terguncang ketika merasakan ketidaknyamanan pada tubuhnya. Namun setelah memasuki kondisi pelatihan dengan tangannya yang membentuk segel, secara perlahan perasaan gatal pada tubuhnya mulai meredah. Yao Lao memandang Xiaoyan yang telah memasuki kondisi pelatihan. Dia nampak tersenyum dan berkata dengan lembut, "Meskipun ada manfaat besar dari mencuci dan memperbaiki tulangmu, namun ada juga penderitaan selama proses ini. Jalanmu akan mulus jika berhasil melewatinya, jika tidak resikonya jalur qi di tubuhmu bisa-bisa terluka akibat energi yang besar itu. Namun bila kau tidak berani mengambil resiko, bagaimana bisa berjalan jauh di masa depan?" Setelah Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya, air warna-warni yang ada dalam baskom tiba-tiba dipenuhi gelembung kecil. Lonjakan gelembung menjadi semakin kuat, seolah Xiaoyan sedang berada di dalam baskom mendidih. Di saat gelembung melonjak, Xiaoyan segera merasakan energi murni yang besar yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya, membuat kulitnya serasa bengkak dan menyakitkan karena lonjakan energi yang terlalu besar. Energi warna-warni terus mengalir dengan deras ke dalam tubuh Xiaoyan yang langsung menuju pada seluruh tulang-tulang tubuhnya. Dalam waktu yang tak begitu lama, tulang-tulang Xiaoyan hampir sepenuhnya tertutupi oleh energi warna-warni. Seketika hati Xiaoyan terguncang saat merasakan tulangnya seperti terbakar dan rasa sakit yang terbakar dengan cepat merembes keluar dari tulangnya, membuatnya merasakan sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Beberapa saat kemudian tubuh Xiaoyan mulai bergetar, keringat mulai bercucuran di kulitnya yang kemerahan. Sebelumnya ia telah mendengar kata Yao Lao bila akan ada rasa sakit, namun sakit itu nampaknya tak tertahankan. Ekspresi Yao Lao nampak berubah ketika melihat sikap Xiaoyan. Kamu harusnya bertahan, jika pencucian tulang ini berhasil, kamu tidak akan menemukan banyak masalah ketika akan menerobos peringkat doang di masa depan. Setelah beberapa waktu, tulang-tulang beraneka warna pada tubuh Xiaoyan mulai berubah menjadi sedikit transparan dan dengan samar ia dapat melihat sumsumnya yang dengan cepat bergulung. Rasa sakit yang membakar makin melanda dengan hebat di seluruh jalur qi-nya pada tubuhnya, hingga membuat tubuh Xiaoyan nampak berubah menjadi hitam seperti arang yang terbakar dan asap putih merembes keluar dari kepalanya. Ekspresi kecemasan nampak terlihat di wajah Yao Lao ketika melihat hal itu. Ia jelas tahu dan sulit membayangkan rasa sakit yang sedang dialami Xiaoyan. Dengan memantapkan hatinya untuk bertahan di bawah rasa sakit yang makin tak tertahankan, akhirnya rasa sakit itu perlahan meredah setelah Xiaoyan menjadi sedikit linglung, hingga akhirnya menjadi setengah tak sadar. Namun ia masih bisa merasakan kalau tulang-tulangnya telah menjadi lebih murni dan keras di bawah rasa sakit yang membakar itu. Selama 3 hari Xiaoyan telah berlatih dengan Yao Lao yang terus menjaganya. Beberapa saat kemudian cahaya 7 warna muncul dan berubah menjadi piton kecil dan melayang di depan Xiaoyan dan menatapnya dengan cemas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia telah melewati periode menyakitkan dan setelah ini semua akan menjadi lancar, kata Yao Lao.
Piton kecil nampak mengerti kata Yaolau dan kemudian terbang di pintu masuk gua dan berjaga-jaga di tempat itu untuk melindungi Xiaoyan dari gangguan. Singkat cerita, setelah di bawah penindasan rasa sakit membakar yang bertubi-tubi, Xiaoyan akhirnya membuka matanya yang membawa cahaya tajam dan raungan keras yang membawa douqi yang sangat kuat segera bergema di tempat itu, hingga membuat retakan yang menyebar ke sekitarnya. Xiaoyan akhirnya menembus peringkat Dowling. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.